Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang isim mausul yang musytarak yang berupa man ataupun ma. Sebagaimana pada penjelasan terdahulu dinyatakan bahwa isim mausul ada kalanya di dalam penggunaannya tersebut hanya dapat digunakan pada satu tempat saja, dan ini adalah isim mausul yang muhtas. Ada kalanya di dalam penggunaannya dia itu dinyatakan musytarak, artinya satu lafaz dapat digunakan untuk beberapa tempat. Jadi dapat digunakan untuk bentuk mufrad, tasniyah, sekaligus dapat pula digunakan dalam bentuk jamak. Begitu juga dalam jenisnya, boleh digunakan untuk mudzakkar, boleh juga digunakan untuk bentuk muannas. Demikian pula untuk isim mausul yang berupa man dan ma yang akan kita bahas pada pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu isim mausul yang berupa man. Isim mausul man ini, sebagaimana tadi telah dijelaskan, dapat dipergunakan untuk bentuk mufrad, tasniyah, jamak. Begitu juga dapat digunakan untuk bentuk mudzakkar ataupun muannas. Namun, biasanya untuk isim mausul man ini dipergunakan untuk sesuatu yang berakal. Kita ambil contoh seperti lafaz ja'ani man boroba. Ja'a datang ni kepadaku, man siapa orang, boroba yang telah memukul siapa man. Kita perhatikan di sini terdapat man. Man di sini adalah man mausul, di mana untuk menentukan apakah man di sini berbentuk mufrad, tasniyah atau jamak, begitu juga apakah man di dalam susunan ini untuk mudzakkar ataupun muannas, kita melihat kepada bentuk silahnya. Silahnya ini berupa lafaz boroba, di mana pada lafaz boroba di sini tidak terdapat tanda tasniyah, begitu juga tidak terdapat tanda jamak. Oleh karena itu, lafaz boroba di sini bentuknya adalah berbentuk mufrad. Selanjutnya kita juga lihat apakah pada lafaz boroba di sini terdapat tanda taknis atau tidak. Ternyata pada lafaz boroba di sini tidak terdapat tanda taknis. Berarti fa'il daripada boroba di sini adalah mudzakkar. Oleh karena itu, man mausul di dalam susunan ini adalah untuk mufrad mudzakkar. Jadi maknanya adalah mufrad mudzakkar. Ja'a telah datang nih kepadaku, man siapa orang. Jadi orangnya di sini maksudnya adalah mufrad mudzakkar, satu orang laki-laki. Boroba yang telah memukul siapa man. Jadi ini untuk menentukan apakah man di sini jumlahnya adalah mufrad, tasniyah atau jamak. Begitu juga apakah man di sini jenisnya mudzakkar ataupun muannas. Manakala lafaz boroba di sini kita ganti dengan lafaz borobat, maka kita bisa melihat bahwa tentu dalam segi jumlah di sini tidak ada tanda tasniyah dan juga tidak ada tanda jamak. Maka di sini dapat ditentukan bahwa maksud daripada man di sini adalah berbentuk mufrad. Selanjutnya kita lihat pada lafaz borobat di sini terdapat tanda taknis, yaitu di sini terdapat taknis. Maka di sini menunjukkan bahwa fa'il daripada lafaz borobat ini berbentuk muannas. Oleh karena itu, man di sini dalam susunan yang ada memiliki jenis muannas. Jadi di sini maksudnya adalah perempuan satu. Begitu juga manakala lafaz borobat di sini kita ganti dengan lafaz boroba. Jadi ja'ani man boroba. Maka pada lafaz boroba di sini terdapat tanda tasniyah.
yaitu yang berupa alif tasniah. Maka makna daripada man ini adalah tasniah, bukan mufrad, bukan jamak. Selanjutnya pada lafaz doroba di sini tidak terdapat tanda taknis. Maka maksud daripada man di sini adalah tasniah mudzakkar. Begitu juga manakala kita ganti dengan dorobna, maka kita lihat dorobna di sini terdapat tanda jamak yang berupa nun jamak inas. Demikian pula dengan jenisnya, di mana nun jamak inas itu menunjukkan makna muannas. Maka maksud daripada man di sini dalam penggunaannya adalah jamak muannas. Ja'ani man dorobna. Ja'a telah memukul ni kepadaku man siapa orang, maksudnya adalah perempuan banyak, dorobna yang telah memukul siapa mereka, perempuan banyak. Jadi ini adalah man yang merupakan isim mausul musyarak yang di dalam penggunaannya dapat digunakan untuk jumlah apapun dan untuk jenis apapun. Namun untuk menentukan maksud daripada jumlah isim mausul dan juga jenisnya, kita bisa melihat kepada silahnya. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa isim mausul man ini dipergunakan untuk sesuatu yang berakal. Namun benarkah demikian? Ternyata di dalam penggunaannya man itu terkadang tidak hanya digunakan untuk sesuatu yang berakal saja. Namun ada kalanya juga dipergunakan untuk sesuatu yang diserupakan dengan sesuatu yang berakal. Contohnya seperti lafaz asribal qoto, wahai sekumpulan burung qoto. Burung qoto itu semacam burung merpati. Jadi asriba ini dinasobkan karena pada asalnya di sini terdapat ya nida. Jadi pada asalnya adalah ya asribal qoto, sehingga asribal qoto ini adalah merupakan munada mudhof yang hukumnya adalah dinasobkan. Ya asribal qoto itu pada asalnya. Asribal qoto, wahai sekumpulan burung qoto. Hal man yu'airu janahahu. Hal apakah man adapun burung qoto, yu'airu ialah meminjamkan siapa man janahahu kepada sayapnya, la'ali barangkali aku, ilaman kepada orang, qad hawitu telah mencintai siapa aku, atiru terbang siapa aku. Wahai sekumpulan burung qoto, adakah di antara kalian burung yang meminjamkan sayapnya sehingga aku bisa terbang sampai pada orang yang kucintai? Kita perhatikan di sini lafaz man yu'airu. Man di sini adalah man isim mausul, di mana makna daripada man di sini digunakan bukan untuk sesuatu yang berakal, melainkan digunakan untuk sesuatu yang diserupakan dengan sesuatu yang berakal. Makna daripada man di sini adalah burung qoto, di mana burung qoto ini adalah hewan yang bukan merupakan sesuatu yang berakal. Namun dalam hal ini burung qoto tersebut diserupakan dengan manusia atau diserupakan dengan sesuatu yang berakal. Jadi di samping man itu dipergunakan untuk sesuatu yang berakal, ada kalanya juga dipergunakan untuk sesuatu yang diserupakan dengan yang berakal. Sementara untuk man yang kedua di sini adalah seorang wanita yang dicintai oleh orang yang membuat syair ini. Sehingga makna daripada man yang kedua di sini adalah mufrad muannas, satu orang perempuan. Hal tersebut dapat diketahui karena yang membuat syair ini adalah seorang laki-laki, yaitu Abbas bin Ahnaf. Manakala pembuat daripada syair ini adalah seorang perempuan, maka maksud daripada man di sini adalah mufrad mudzakkar, seorang laki-laki. Kemudian selanjutnya, di samping dipergunakan untuk sesuatu yang berakal, ada kalanya man ini dipergunakan untuk campuran antara sesuatu yang berakal
dengan sesuatu yang tidak berakal. Contohnya seperti lafadz walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Walillahi, dan kepada Allah, yasjudu bersujud, man siapa orang, fis samawati yang ada di langit, wal ardi dan yang ada di bumi. Sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi itu tidak hanya berisi manusia saja. Ada kalanya berupa sesuatu yang berakal, namun ada kalanya pula terdapat sesuatu yang tidak berakal. Seperti sebagaimana yang ada di bumi. Di bumi ini tidak hanya dihuni oleh manusia, ada tumbuh-tumbuhan, batu, air, dan lain sebagainya. Sementara untuk penduduk langit itu bisa jadi adalah berupa malaikat ataupun bidadari dan sesuatu yang lain yang masih belum kita ketahui. Oleh karena itu, maksud daripada man di sini bisa sesuatu yang berakal, bisa jadi sesuatu yang tidak berakal. Jadi di sini maknanya adalah campuran. Kemudian selanjutnya adalah di dalam suatu susunan, ada kalanya maksud daripada man di sana dirinci. Jadi karena memang sifatnya itu disamakan dengan sesuatu yang berakal, artinya diserupakan dengan sesuatu yang berakal, maka di dalam susunan tersebut ada kalanya man di sana memiliki berbagai macam makna. Contohnya seperti lafadz faminhum, maka ialah sebagian dari mereka, man adapun orang, yamshi yang berjalan siapa man, ala batnihi di atas perutnya. Wa minhum, dan ialah sebagian di antara mereka, man adapun orang, yamshi yang berjalan siapa man, ala rijlaini di atas kedua kakinya. Wa minhum, dan ialah sebagian di antara mereka, man adapun orang, yamshi yang berjalan siapa man, ala arba'in di atas 4 kakinya. Di sini kita perhatikan lafadz man, terdapat 3 isim mausul yang berupa man. Makna daripada man di sini dimaksudkan adalah binatang, di mana binatang tersebut diserupakan dengan manusia sebagaimana manusia itu berjalan. Ada kalanya ada binatang yang memang berjalan di atas perutnya, contohnya seperti ular. Ada kalanya ada yang dapat berjalan di atas kedua kakinya, seperti binatang-binatang yang memiliki kedua kaki, seperti kanguru dan lain sebagainya. Dan ada pula yang memang dapat berjalan dengan keempat kakinya, sapi, kambing, singa, dan lain sebagainya. Jadi makna man yang ada di dalam susunan itu dirinci sesuai dengan maksud daripada silah yang terletak setelahnya. Jadi tidak memiliki satu makna, namun memiliki beberapa makna. Sekalipun demikian, biasanya di dalam memberikan makna daripada man itu biasanya diberi makna dengan makna orang, di mana orang itu adalah sesuatu yang berakal. Namun tidak semua yang memiliki makna orang itu dimaksudkan adalah dengan sesuatu yang berakal. Bisa jadi orang tersebut adalah sesuatu yang tidak berakal sebagaimana di dalam susunan ini. Jadi sifatnya disamakan dengan sesuatu yang berakal. Lalu bagaimana dengan bomer, yang mana makna daripada bomer ini kembali kepada man isim mausul? Apakah bomer tersebut akan berupa bomer mufrad, tasniyah, ataupun jamak? Demikian pula apakah bomer tersebut akan berupa mudzakkar ataupun muannas? Dalam hal ini yang paling banyak, terjadi untuk domer yang maknanya kembali kepada isim mausul man itu dengan memandang terhadap lafadz daripada man itu sendiri. Jadi bahasanya di sini adalah dengan i'tibarul lafzi, dengan memperhatikan lafadz daripada man tersebut.
yaitu dengan menganggap bahwa man di sini berupa dhamir mufrad yang mudzakkar. Ini yang paling banyak terjadi. Contohnya seperti lafaz wa minhum man yu'minu bihi, wa minhum, dan ialah sebagian di antara mereka, man adapun orang, yu'minu yang beriman, siapa man, bihi terhadap Allah. Sekalipun makna daripada man di sini bisa berupa mufrad, tasniyah ataupun jamak, karena memang di sini dikatakan wa minhum, dan sebagian dari mereka. Sebagian ini bisa satu, bisa dua, ataupun bisa jamak. Namun dhamir yang terkandung di dalam lafaz yu'minu kembali kepada lafaz man, di mana man ini dianggap sebagai mufrad mudzakkar. Sehingga pada lafaz yu'minu ini tidak terdapat tanda tasniyah ataupun jamak, demikian pula tidak terdapat tanda muannas. Jadi melihat lafaz daripada man itu sendiri. Namun boleh juga dengan i'tibarul makna, boleh juga melihat dan memperhitungkan terhadap makna daripada man di dalam susunan yang ada. Contohnya seperti yang terdapat pada lafaz wa minhum man yastami'una ilaika, wa minhum, dan ialah sebagian dari mereka manusia, man adapun orang, yastami'una yang mendengarkan, siapa mereka man, ilaika kepadamu. Di sini kita perhatikan man di sini adalah isim mausul yang mengandung makna banyak, di mana di sini dinyatakan sebagian di antara manusia. Sekalipun di sini bermakna sebagian, namun sebagian di sini adalah bermakna banyak. Oleh karena itu, dhamir yang terdapat pada lafaz yastami'una di sini boleh menggunakan dhamir jamak dengan memperhatikan terhadap makna daripada man. Sehingga di sini dhamirnya berupa wawu jamak. Jadi boleh dengan melihat kepada lafadznya yang menganggap bahwa lafadz man tersebut adalah berbentuk mufrad mudzakkar, namun boleh juga melihat kepada makna daripada man di dalam susunan tersebut. Manakala maknanya mengandung makna jamak, maka dhamirnya boleh berupa dhamir jamak. Begitu juga dengan manakala makna daripada dhamir tersebut adalah mengandung makna tasniyah, maka dhamirnya pun boleh menggunakan dhamir tasniyah. Ini isim mausul yang pertama, yaitu berupa lafadz man. Selanjutnya yang kedua, yaitu berupa isim mausul ma, yang dalam hal ini kebanyakan digunakan dengan makna yang tidak berakal. Jadi kebalikan daripada isim mausul man. Namun di sini terdapat persamaan di antara ma dengan man, yaitu untuk ma ini juga sama-sama dapat digunakan untuk mufrad, tasniyah ataupun jamak. Demikian pula untuk bentuk mudzakkar ataupun muannas dengan menetapin lafadz ma. Contohnya seperti lafadz a'jabani ma rukiba. A'jaba membuat kagum, ni kepadaku, ma apa sesuatu, rukiba yang dinaiki. Dalam susunan ini lafadz ma ini dianggap sebagai lafadz yang mengandung makna mufrad mudzakkar. Dari mana kita mengetahuinya? Dari lafadz yang terletak setelahnya yang merupakan silah daripada ma tersebut. Lafadz rukiba di sini tidak terdapat tanda tasniyah ataupun jamak. Demikian juga tidak terdapat tanda taknis. Oleh karena itu, ma ini dianggap sebagai lafadz yang mengandung makna mufrad mudzakkar. Selanjutnya, manakala lafadz rukiba di sini diganti menjadi rukibat, maka ma di sini dipergunakan untuk makna mufrad
mu'annas. Kenapa? Karena pada lafaz rukibat di sini tidak terdapat tanda tasniah ataupun jamak, maka di sini dianggap mufrad. Selanjutnya pada lafaz rukibat di sini karena terdapat tanda taknis, yaitu yang berupa taknis, maka makna daripada ma itu dianggap sebagai mu'annas. Jadi a'jabani ma rukibat, a'jaba membuat kagum, ni kepadaku, ma apa sesuatu, rukibat yang dinaikin apa ma, yang dinaikin itu adalah berbentuk mufrad muannas. Atau manakala lafaz rukibat di sini diganti dengan rukibu, maka makna daripada ma di sana adalah jamak mudzakkar, dianggap jamak karena memang pada lafaz rukibu terdapat dhamir jamak yaitu berupa wau, sementara dianggap mudzakkar karena pada lafaz rukibu di sini dhamirnya menggunakan dhamir jamak yaitu wau. Manakala dhamir muannas maka di sini akan menggunakan dhamir na, maka menjadi rukibna. Jadi ma ini sama dengan man, dapat digunakan untuk mana mufrad, tasniah ataupun jamak, demikian pula mudzakkar ataupun muannas. Selanjutnya, di samping ma mausul ini digunakan untuk makna sesuatu yang tidak berakal, namun ada kalanya ma mausul ini mengandung makna sesuatu yang berakal. Contohnya seperti lafaz fankihu ma qabalakum minan nisa'i. Fankihu hendaklah menikahi siapa kalian ma kepada perempuan, qoba yang bagus lakum untuk kalian, minan nisa'i yang berupa perempuan. Jadi min di sini adalah min bayan yang menjelaskan tentang apa maksud daripada ma. Yang dimaksud di sini adalah an-nisa. Sehingga ma mausul di sini mengandung makna perempuan. Oleh karena itu, ma di sini tidak digunakan untuk makna yang tidak berakal, melainkan dipergunakan untuk sesuatu yang berakal. Kemudian makna selanjutnya adalah ada kalanya ma ini mengandung makna campuran antara sesuatu yang tidak berakal dengan sesuatu yang berakal. Contohnya seperti lafaz yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yusabbihu bertasbih lillahi kepada Allah ma apa sesuatu fis samawati yang ada di langit, wa ma dan sesuatu fil ardi yang ada di bumi. Kedua lafaz ma yang merupakan isim mausul di sini mengandung makna campuran. Bisa jadi sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak berakal, namun juga sesuatu yang berakal. Ma fis samawati wal ard adalah segala sesuatu yang ada di langit, wa ma fil ardi dan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi sini maknanya adalah campuran. Ini adalah makna daripada ma, di samping digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, namun juga digunakan untuk makna sesuatu yang lainnya. Demikianlah penjelasan tentang ma dan man mausul, di mana keduanya ini adalah termasuk dari isim mausul mustarak. Silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.